proyek perubahan yang saya lakukan di Lapas Kelas 2 Tenggarong, inspirasinya terkait dengan bagaimana memanfaatkan tempat yang ada. Proyek perubahan ini saya buat sehingga saya berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kutai, dan kebetulan pemerintah daerah juga mendukung dengan itu, sehingga terbentuklah proyek perubahan yang kami sebut Sehati Sinergi 6 Hati. Program Sehat Sinergi 6 Hati adalah inovasi strategis Lapas Kelas 2A Tenggarong dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor berbasis model heksahelix. Sehat itu saya keinginan bahwa stakeholder itu kita samakan dengan hati manusia. Bagaimana mereka menyumbangkan organisasi itu pemikirannya, sarananya, kemampuan organisasi masing-masing untuk memberikan atau menyumbangkan keilmuannya kepada warga binaan. Itu sih sebenarnya ya untuk menyentuhlah mereka. Makanya sinergi 6 hati itu mereka punya apa ya, masing-masing stakeholder itu tadi saya bilang punya kemampuan itu. Ayo sama-sama ya, sama-sama kita melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Lapas Kelas 2A Tenggarong memiliki lahan 2000 meter persegi. Kondisi ini membatasi program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Dari sinilah muncul gagasan perubahan bagaimana menjadikan keterbatasan sebagai kekuatan. Presiden kita kan pingin masyarakat itu ada swasembada pangan. Itu salah satu cita-citanya presiden kita. Nah, dari cita presiden itu diturunkan oleh kementerian kita, Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada 2 poin. Jadi 13 akselerasi menteri, yang salah satunya pertama pemberdayaan warga binaan dan UMKM. Inovasi sehat berfokus pada pemberdayaan warga binaan dan penciptaan LASERA, Lapas Segaraya, gerai mandiri yang memasarkan hasil produksi warga binaan. Perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dibentuk tim efektif, peta stakeholder, serta tahapan kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau untuk warga binaan, ya pasti mereka biar punya keterampilan, ya. Jangan pulang dengan tangan hampa, pulang dengan ilmu yang tidak baik, ya. Tapi kalau kita bina terus, kita kasih pelatihan, maka apapun ceritanya ketika dia pulang, dia ingin praktekkan itu, ya, dengan yang positif ya. Nah, ini mudah-mudahan gerakan-gerakan ini, proyek-proyek ini bisa memberikan bekal kepada mereka setelah bebas. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Lapas 2A Tenggarong. Melalui program sehat ini saya dapat ilmu dari peternakan, perikanan maupun di perkebunan. Nah, dari situ saya bisa bekerja dan saya dapat cekil ilmu di sini. Tahap implementasi dimulai dari pilot project pertanian sayuran cepat panen. Kegiatan dilakukan secara gotong royong dengan pendampingan teknis dari Dinas Pertanian dan akademisi. Hasilnya bukan hanya panen, tapi juga perubahan mental, keterampilan, dan kemandirian warga binaan. Jadi bukan hanya pembinaan kerohanian saja, tapi pembinaan keterampilan juga, supaya hasil produk-produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, bagaimana kemandirian itu yang kita buat? Hasil proyek perubahan ini berkolaborasi, nanti kita manfaatkan hasil-hasil dari situ, apa keberlanjutannya, sehingga nanti ke depan dari hasil yang kita dapatkan itu kita bisa mandiri,
kita bisa membuat perkebunan sendiri, kita bisa memasarkan hasil produk kita sendiri. Nah, itu yang akan kita coba ke depan. Kita ketahui kalau lapas itu tidak jauh dari Segi Empat, ya. Itu pasti begitu tuh. Nah, ini kita coba, kita keluar dari itu. Kita kemarin coba memperkenalkan produk kita di Kutai Kartanegara ini, di Kukar. Mungkin dalam Car Free Day itu kita kenalkan produk kita kepada masyarakat. Ternyata antusias. Kita jual, kita kasih manfaat nih, kita jual murah ya, karena ini kemanfaatan hasil kita. Paling tidak kita memperkenalkan bahwa warga binaan itu tidak hanya menjalani hukuman saja, tetapi ada produk yang dihasilkan, ada outcome yang dapat di situ. Nah, itulah salah satu bentuk kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa warga binaan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat luas. Lapas Tenggarong berkontribusi nanti ke sumber daya manusia, ya kan? Nih warga binaan yang 1.400 orang ini kita bina sehingga ketika pembinaan kita berhasil, kegiatan proyek perubahan ini berhasil, pendidikan keterampilannya juga berhasil, maka kita sudah bisa membangun sumber daya manusia yang sangat luar biasa, terutama di lingkungan keluarganya. Seperti itu. Kalau 1.400 keluar dan bisa membangun desanya, membangun keluarganya, wah sangat luar biasa. Itu yang kita harapkan ke depan. Harapan saya, kegiatan ini bukan saja di era saya, ke depan terus tetap berlanjut, jangka panjangnya terus, sehingga apa yang kita inginkan atau yang terbentuk dalam satu organisasi itu bisa terlaksana dengan adanya proyek-proyek perubahan ini. Doa saya mudah-mudahan ini bisa berhasil, warga binaannya juga bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat yang berguna dan bisa memberikan kehidupan, memberikan semangat kepada keluarganya, bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari peran-peran Lapas Tenggarong. Dan saya berdoa juga pada teman-teman pegawai turut serta membangun SDM yang ada di Lapas Tenggarong itu menjadi yang terbaik sehingga bisa berguna untuk keluarganya. Minimal itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lapas kini menjadi pusat pembinaan produktif dan berdaya saing. Mari berinovasi demi menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Sungkono MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini ingin menyatakan dukungan penuh atas proyek perubahan yang dibuat oleh Saudara Suparman sebagai Kepala Lapas Kelas 2 Tenggarong dengan judul aksi perubahan sehat atau strategi ketahanan pangan berbasis heksahelik di Lembaga Kemasyarakatan Kelas 2 Tenggarong. Saya berharap kiranya proyek perubahan ini bisa memberikan manfaat pada saatnya, khususnya untuk warga binaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari, baik di saat ini maupun di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Teddy Dirhamsyah, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas proyek perubahan Kepala Lapas Kelas 2A Tenggarong, Kalimantan Timur dalam mengembangkan ketahanan pangan dengan judul Panen Harapan dalam penguatan ketahanan pangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya Ida Asep Somara,
staf ahli Menteri bidang penguatan reformasi birokrasi. Dengan komitmen dan konsistensi, saya yakin proyek ini akan memberi manfaat ganda, yaitu lapas lebih mandiri, warga binaan lebih berdaya, dan masyarakat melihat pemasyarakatan sebagai bagian dari solusi, bukan beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haris Masudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas proyek perubahan yang dibuat Saudara Suparman sebagai Kepala Lapas kelas 2A Tenggarong dalam mengembangkan ketahanan pangan dengan judul Sehat, Strategi Ketahanan Pangan Berbasis BK Helik di Lembaga Pemasyarakatan.